Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang santet. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Apa yang seharusnya kulakukan saat orang yang sangat kucintai lebih memilih dia yang baru dikenalnya hanya demi harta? Aku merasa buntu, aku frustasi saat kakek mengumumkan tanggal pernikahan mereka. Aku benci wanita yang dipilih Radit untuk dijadikan istrinya. Padahal dulu dia hanya mencintaiku. Dulu hanya aku yang selalu dipuja, aku yang selalu diperhatikan. Sampai aku lupa diri dan menyerahkan semua yang dimintanya, termasuk kesucianku. Namaku Anindita Kusuma. Aku biasa dipanggil Anin. Aku adalah wanita bodoh yang tengah mengandung benih dari laki-laki pengkhianat, Raditya Kusuma. Dia adalah abang sepupuku sendiri, anak dari almarhum Om Haryanto Kusuma, abang satu-satunya mamaku. Aku sungguh sangat menyesal telah tergoda dengan bujuk rayunya dulu, hingga aku menuruti apa yang dia inginkan, hanya dengan iming-iming cinta dan tanggung jawabnya. Aku langsung luluh, ternyata semua kata-katanya bullshit. "Bang, aku hamil bang," kataku pada Radit seminggu sebelum hari pernikahannya. "What? Gak mungkin lah, kamu gak mungkin hamil Anin, kamu gak boleh hamil." Kata-katanya sangat menyakiti hatiku. "Apa maksudnya? Gak mungkin bang, hubungan kita sudah terlalu jauh, abang juga udah janji mau tanggung jawab," ujarku padanya. "Kamu kan tahu sendiri, abang satu-satunya cucu laki-laki di keluarga kita. Abang adalah ahli waris yang sudah dipilih kakek setelah papa abang meninggal untuk menjaga dan mengelola semua harta dan bisnis keluarga kita. Dan kamu juga tahu, abang udah dijodohkan sama Alisa, anaknya Pak Agung, investor yang sangat berpengaruh bagi perusahaan keluarga kita." Suasananya hening untuk sesaat. "Sebaiknya kau gugurkan saja kandunganmu. Kalau kamu gak berani melakukannya sendiri, abang akan antar kamu ke klinik teman abang. Abang akan bayar dia supaya dia tutup mulut." "Enggak, aku gak mau anak ini diaborsi. Aku akan menjaga dan membesarkannya sendiri. Aku akan pergi jauh dari keluarga kita, supaya keluarga kita gak ikut menanggung malu atas perbuatan laknat yang udah kita perbuat." Mataku mulai berembun. Tidak, kamu harus memusnahkannya Anin," bentak Radit dengan rahang yang terlihat mengeras. "Kalau aku gak mau, lantas kamu mau apa, hah?" Aku menghardiknya balik. Kini air mataku telah tumpah. "Kamu akan mati," serunya yang membuatku terdiam, sedang air mataku terus menganak sungai di pipiku. Aku merasa seperti tertimpa gunung dan ditusuk sembilu berkali-kali. Aku hancur, terkubur bersama cintaku yang pernah bergelora. Setelah kejadian itu, aku merasa bahwa aku sudah tak layak untuk hidup. Apa sebaiknya aku akhiri saja hidupku? Aku yang terlahir dari keluarga kaya raya dan terhormat, dengan paras yang cantik, yang membuat banyak orang di luar sana iri akan kehidupanku. Tapi mengapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku harus terperdaya dengan kata-katanya? Kini aku hanya bisa meratapi nasibku yang malang ini. Tiba-tiba gawaiku berdering, tanda SMS masuk. "Anin, kakak nyuruh kita semua kumpul di rumah." Ternyata SMS dari Tante Indri, mamanya Radit. "Berhubung semuanya sudah ada di sini, kakak ingin mengumumkan hari pernikahannya Radit dan Alisa. Pernikahannya jatuh pada hari Jumat, minggu ini, atas permintaan Pak Agung dan sudah kakak setujui." Itu bukanlah kabar bahagia buatku. Tanpa sengaja aku melihat ke arah Radit. Ternyata dia juga sedang menatapku dengan tatapan yang entahlah.
Mungkin tatapannya yang berisi peringatan akan ancaman yang dikatakannya tempo hari. Aku ingin menghindar dari mereka semua, mereka yang tengah berbahagia, tapi tidak denganku. Aku merasa hampa. Anin, jangan lupa yang abang bilang kemarin. Kalau kamu masih mau hidup, musnahkan anak yang ada dalam perutmu. Ucap Radit kembali memberi peringatan. Semudah itu dia berucap. Sudah lupakah dia akan kebahagiaan yang pernah kami rajut bersama? Ingin ku beritahu semua orang, tapi aku takut Radit akan membunuhku. Dia sangat egois, dia tak membiarkanku menjaga anakku. Dia malah menyuruhku melenyapkannya. Aku benci, sangat benci padanya. Aku sangat membenci pria tampan yang pernah sangat aku cintai ini. Rasanya ingin ku cakar saja wajah tampannya hingga berdarah-darah. Iya bang, Anin akan menggugurkannya. Jawabku lemah kemudian berlalu dari hadapannya. Aku berbohong demi anakku. Maafkan mama nak, mama janji. Mama tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Mama akan membalas perbuatan pria itu. Dia yang telah membuat kita menderita. Hari yang ditunggu-tunggu keluarga besar Kusuma telah tiba. Terlihat binar bahagia dari wajah kakekku dan semua keluargaku. Aku harus terlihat bahagia, tapi bahagia di atas penderitaanmu Radit. Aku tertawa dalam hati. Aku terlanjur sakit hati pada Radit. Aku akan menghalalkan segala cara agar Radit menderita. Aku sudah meminta bantuan orang pintar untuk melenyapkan nyawa Alisa, karena dia telah merebut Radit dariku dan juga melenyapkan Radit, seperti halnya dia yang ingin melenyapkan janinku. Tapi aku menyuruh Ki Jaka untuk membunuh mereka secara perlahan-lahan, supaya aku bisa menyaksikan betapa menderitanya mereka nanti. Radit tidak akan mendapatkan harta keluarganya Alisa sebelum mereka memiliki momongan. Aku akan membuat Radit gagal untuk menguasai harta keluarganya Alisa, dan juga membuat Alisa gagal memiliki Radit, seperti halnya aku yang juga gagal memilikinya. Saudara Raditya Kusuma bin Haryanto Kusuma, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan Alisa Agung Permana, binti Agung Permana, yang telah diwakili oleh walinya kepada saya, dengan mas kawin 1 unit rumah beserta 1 unit mobil dan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dibayar tunai. Panas! Panas! Tiba-tiba terdengar suara teriakan Alisa yang sedang duduk di sebelah mempelai pria. Dia terlihat menjambak rambutnya dan mencakar wajah cantiknya yang sudah dirias. Ya, dia hanya cantik ketika dirias. Padahal aslinya kecantikan Alisa tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Aku yakin jika bukan karena harta orang tuanya, Radit tidak akan mau menikahi gadis itu. Semua yang hadir di ruangan ini kaget dan panik karena teriakan histeris dan juga tangisan Alisa. Aku, jangan tanya, aku tersenyum jahat penuh kemenangan. Hanya berbekal foto Alisa dan Radit yang kuambil dari media sosial miliknya, akan kulenyapkan kebahagiaan Alisa dan impian Radit. Aku puas sekali dengan hasil kerjanya Ki Jaka. Tak rugi aku membayar Ki Jaka dengan harga 50 juta. Hasilnya luar biasa, gumamku dalam hati. Pembalasan pertama sudah sukses. Kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya dan seberapa menderitanya mereka karena santet. Orang tua Alisa dan keluarganya nampak panik dan gelagapan. Kulihat Tante Indri, mamaku dan mamanya Alisa beserta kerabat yang lain sibuk menggotong tubuh Alisa yang masih kesetanan ke kamar Tante Indri. Tapi aku hanya ingin menonton saja. Drama hari ini sukses membuatku terhibur. Ya sudah, acaranya dilanjutkan saja lagi biarpun tanpa Alisa di sini. Ucap Radit disertai anggukan dari kakek dan juga persetujuan yang lain. Dan sekarang Radit sudah sah menjadi suami perempuan gila yang sebentar lagi akan tamat riwayatnya. Malam ini adalah malam pertama mereka. Sedang aku hanya sibuk di kamar dan asik berkaca di depan cermin. Aku sudah tak cemburu pada mereka
karena sekarang hanya ada rasa benci di hatiku. Selamat berhanimun di neraka, Radit, ucapku pada bayanganku yang sedang tertawa jahat di cermin. Tiba-tiba suara teriakan Alisa terdengar lagi, juga suara seperti kaca yang pecah, dan suara lemparan barang-barang. Kira-kira apa ya yang terjadi? Sepertinya menarik untuk disaksikan. Aku tersenyum sumringah, lalu bangkit dan keluar dari kamarku menuju kamar pengantin untuk menyaksikan hiburan yang sangat memukau. Semua orang yang masih di rumah kakek, termasuk orang tuanya Alisa, berlari menuju kamar pengantin. Semua tampak syok melihat kondisi kamar yang acak-acakan, seperti kapal pecah. Belum lagi keadaan Radit, wajahnya terlihat lebam dan berdarah. Dia tersungkur ketakutan seperti orang yang kalah dalam berkelahi. Orang tua Alisa mulai menenangkan putrinya yang sedang kesetanan. Namun sekarang Alisa terlihat muntah darah bercampur cacing yang cukup banyak yang keluar dari mulutnya. Semua terlihat panik kecuali aku, karena aku belum puas jika mereka belum mati. Telepon ambulan, Aryo, ayo cepat telepon dokter dan ambulannya. Suruh mereka segera kemari. Perintah kakek yang sedang gelagapan pada papaku. 15 menit kemudian sampailah Dokter Heru, dokter yang sudah menjadi langganan keluarga kami. Beliau memeriksa keadaannya Alisa yang terus mengeluarkan darah segar dan cacing yang menjijikkan dari mulutnya. Sedangkan Radit wajahnya terlihat lucu dengan lebam dan luka yang dibuat oleh istrinya. Sepertinya Alisa harus segera dibawa ke rumah sakit agar pihak rumah sakit bisa segera melakukan pemeriksaan pada bagian dalam tubuh Alisa. Bisa saja Alisa terkena virus atau penyakit berbahaya. Jika tidak segera ditangani, akan semakin memperburuk keadaannya, kata Dokter Heru. Semua bergegas untuk menuju ke rumah sakit, mengikuti mobil ambulan yang membawa Alisa tadi. Aku ikut mobil yang kakek tumpangi bersama mama, papa, dan juga tante Indri. Sedangkan Radit dan orang tuanya Alisa, mereka pergi menggunakan ambulan. Sesampainya kami di rumah sakit, para ahli medis langsung melakukan serangkaian pemeriksaan pada Alisa. Mamanya Alisa tak henti menangis dan terus berdoa untuk kesembuhan putri semata wayangnya. Iya, Alisa yang sangat tergila-gila pada Radit adalah putri semata wayang dari konglomerat Agung Permana dan satu-satunya ahli waris seluruh kekayaan orang tuanya. Namun jika Alisa memiliki anak bersama Radit, maka sebagian harta Bapak Agung Permana yang bernilai fantastis akan diberikan kepada Radit dan juga keturunannya. Oleh karena itu Radit rela meninggalkanku dan menikah dengan Alisa demi harta keluarga Alisa. Aku sangat penasaran ingin tahu kondisi Alisa saat ini. Kakek nampak mondar-mandir bersama papanya Alisa. Tatapanku kini beradu dengan Radit. Aku tersenyum sinis kepadanya. Kini matanya memelototiku. Sorot matanya menunjukkan kecurigaan terhadapku. Biar dia tahu bahwa akulah penyebabnya. 20 menit kemudian, terlihat Dokter Heru keluar dari ruangan. Kami semua langsung berkumpul mengerumuni Dokter Heru. Gimana dok keadaan putri saya? Tanya Papa Alisa. Dokter Heru terlihat diam. Sepertinya beliau bingung bagaimana cara menyampaikannya. Saya belum tahu penyakit apa yang dialami Alisa, tapi tim saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Ucapan Dokter Heru membuatku tersenyum lagi. Alisa tak akan sembuh, bahkan dokter hebat sekalipun tak akan tahu penyakitnya. Karena yang dialami Alisa merupakan penyakit yang disebabkan oleh iblis. Sebaiknya kalian semua pulang aja, biar kami yang akan menjaga Alisa. Kalian pasti capek karena acara tadi siang. Beristirahatlah di rumah, biar saya dan Mama Alisa yang tinggal di sini, ujar Pak Agung. Ya sudah, Radit juga akan tetap di sini sampai keadaan Alisa membaik ya. Kami akan pulang. Besok pagi kami kembali lagi ke sini. Kalau ada apa-apa jangan lupa kabari kami. Baik Pak, Radit juga ikut pulang aja, nggak apa-apa. Dia juga butuh istirahat. Sepertinya kondisinya juga kurang baik karena ulah Alisa tadi. Emang nggak apa-apa Pak? Atau biar saya ikut tinggal juga di sini? Tanya Tante Indri.
Gak usah Bu Indri, biar kami berdua aja yang tinggal di sini jagain Alisa. Kalian pulang aja istirahat. Ya sudah, kalau begitu kami semua pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, ucap Tante Indri pada orang tua Alisa. Akhirnya pulang juga. Malas rasanya berlama-lama di rumah sakit. Oh Alisa, jangan sembuh dulu sayang. Permainan kita belum berakhir. Udah gak sabar nungguin giliran Radit. Batinku dengan perasaan bahagia. Setelah tiba di rumah, kakek menyuruh kami untuk langsung beristirahat di kamar masing-masing. Sementara Radit, dia akan tidur di kamar lamanya untuk sementara waktu. Mengingat kamar pengantin masih sangat berantakan karena ulah Alisa. Aku pun langsung ke kamarku sendiri untuk bersih-bersih dan juga istirahat karena tubuhku sangat lelah seharian ini. Mengingat kondisiku yang juga telah berbadan dua, jadi aku harus beristirahat yang cukup. Kehamilanku kini memasuki usia 8 minggu. Namun aku baru tahu minggu lalu disebabkan siklus menstruasiku yang tidak teratur dan perutku juga tidak terlihat membuncit. Terdengar seperti ada yang mengetuk pintu kamarku. Siapa ya? Anin, buka pintunya. Oh, ternyata si brengsek Radit. Aku pun membuka pintunya karena penasaran ada perlu apa Radit menemuiku. Abang, kok belum tidur? Tanyaku sok ramah. Anin, abang serius mau nanya sama kamu. Kejadian yang menimpa Alisa, apa semua ini ulahmu? Dugaanku tadi ternyata benar. Dia mencurigaiku. Oke, tidak masalah. Maksud abang apa? Kenapa abang bisa nuduh Anin yang bukan-bukan? Kan abang tahu sendiri, dari kecil Anin selalu baik sama semua orang. Sampai Anin bisa ditipu dan dikhianati. Aku pura-pura tak bersalah di hadapannya. Tapi dari raut wajahnya, aku bisa menyimpulkan bahwa dia ragu akan jawabanku. Mana mungkin aku memberitahumu secepat ini, Radit. Seharusnya kamu tidak menanyakan itu padaku. Ya sudah, kamu istirahat aja. Oh ya, kamu udah gugurin kandungannya kan? Dek, jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Dia menanyakan itu lagi. Dia sangat berharap aku melenyapkan janinku yang jelas-jelas merupakan darah dagingnya sendiri. Kamu brengsek, Radit. Udah, aku hanya menjawab singkat supaya dia cepat pergi dari hadapanku. Aku sangat jijik bahkan untuk sekedar melihat wajahnya. Pukul 12 malam aku terbangun lagi karena mendengar suara berisik di ruang tamu. Apa sekarang sudah gilirannya Radit untuk menerima guna-guna dari Kijaka? Cus, bangun dulu, kita lihat apa lagi yang terjadi di luar. Aku pun bangkit dari tempat tidurku dan langsung turun ke bawah. Ternyata benar, dan semua keluargaku sudah di sana. Mereka sangat panik melihat tingkah aneh Radit. Dia berlari dan melompat-lompat ke seluruh ruang tamu. Kadang dia melompat ke sofa, kadang naik ke meja. Tingkahnya seperti layaknya bocah berumur 3 tahun yang sedang asik-asiknya bermain. Dia melompat ke sana kemari. Terkadang dia membuat gaya seperti sedang mengendarai motor dan mobil, seperti yang dilakukan anak-anak pada umumnya. Sesekali dia bergaya seperti sedang main peperangan. Sungguh sangat lucu. Aku ingin sekali menertawai tingkah konyolnya, tapi aku tak berani. Aku takut pada kakek dan juga papa aku. Sayang, kamu kenapa gini? Sini sama mama, jangan lompat-lompat dong. Duh, mama pusing Radit. Kamu jangan aneh-aneh deh, jangan bertingkah kayak anak kecil. Sadarlah Radit. Tante Indri tampak menenangkan Radit. Aku sudah tak tahan melihatnya. Akhirnya tawaku pecah juga. Namun mereka semua melototiku, membuatku menghentikan tawaku. Aku takut kakek dan papa akan memarahiku. Radit belum juga berhenti bertingkah konyol. Meskipun semua turut membantu Tante Indri menenangkannya, dia malah makin gila. Dia mulai mengaum seperti serigala dan juga mencakar dinding. Dia juga mencakar wajahnya sendiri dan siapapun yang mendekatinya. Keluargaku terlihat sangat kelimpungan dan ketakutan. Mereka semua tidak berani mendekat. Mereka sudah kehabisan akal.
Tak tahu harus melakukan apa lagi selain menyaksikan tingkah gila Radit dari jarak jauh. Karena takut Radit akan melukai mereka. Setelah kurang lebih 1 jam Radit menggila, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Kakek dan yang lain langsung menghampirinya. Setelah memastikan keadaannya sudah aman, mereka mengangkat tubuh Radit dan membawanya ke kamar kakek. Malam ini biarlah Radit tidur di sini. Papa yang akan menemaninya sampai dia siuman. Kalian istirahat saja di kamar masing-masing, ujar kakek. Kami pun menyetujuinya. Pukul 4:10 dini hari, aku kembali terbangun mendengar teriakan kakek memanggil Tante Indri dan juga orang tuaku. Aku keluar lagi dari kamarku menuju kamar kakek untuk menyaksikan kejadian seru selanjutnya. Aku tak akan melewatkan satupun penderitaan Radit tanpa menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Mereka semua terkejut melihat Radit menangis kesakitan. Badannya memerah, kulitnya melepuh, membuatnya sakit dan kepanasan. Aku hanya bisa mengulum senyum bahagiaku menyaksikan penderitaan Radit. Dia menangis meraung-raung karena rasa sakit di sekujur badannya. "Pak, sebaiknya kita panggil orang pintar saja untuk mengobati Radit. Sepertinya Radit terkena guna-guna," ujar papaku pada kakek. "Kamu benar Aryo, carikan saja orang pintar untuk mengobati Radit." Pukul 7:12, Mbah Tejo telah sampai ke rumah kami. Dia yang dipilih papaku untuk mengobati Radit. Mbah Tejo adalah dukun yang terkenal sakti dari desa papaku. Dia terlihat sibuk dengan peralatannya yang akan dipakai untuk ritual pengobatan Radit. Kini mulutnya mulai komat-kamit membaca mantra sakti. Tapi tak berselang lama, ada angin kencang yang entah dari mana datangnya, membuat Mbah Tejo dan barang-barangnya terhempas dan terlempar jauh dari tempat duduknya semula. Dia tampak meringis kesakitan, sedangkan aku tersenyum sinis menyaksikan kesakitan orang sok hebat ini. "Sepertinya saya tidak bisa bantu, Pak. Santet yang mengenai Nak Radit terlalu kuat. Saya bisa mati jika tetap melawannya. Saya minta maaf," ujar Mbah Tejo membuat keluargaku kaget dan sedih. Sementara Radit, dia tak berhenti meraung kesakitan. 1 jam kemudian setelah kepulangan Mbah Tejo, terdengar dering telepon di ruang keluarga. Lalu kakek bergegas mengangkatnya. "Halo, selamat pagi." "Selamat pagi Pak Herman, ini Dokter Heru. Saya ingin memberitahu Alisa dan orang tuanya menghilang dari semalam. Tak ada yang melihat mereka pergi, dan kami juga tidak tahu kemana orang tuanya membawa Alisa," ucap Dokter Heru membuat kami semua terkejut. Kemudian kakek mematikan teleponnya. Aku shock mendengar kabar ini. Dia nggak boleh pergi, dia harus mati. Sungguh ini merupakan malapetaka yang sangat besar buat keluarga kita, ucap kakek lirih. Entah siapa dalang di balik kejadian ini. Jika aku tahu, aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri, ujar papaku berhasil membuatku deg-degan dan salah tingkah. Malam ini kami berkumpul lagi untuk melanjutkan rutinitas yang sempat tertunda, yaitu makan malam bersama. Aku rindu momen ini. Seminggu ini kita terlalu sibuk hingga tak ada waktu untuk sekedar makan bersama. Tapi sayangnya tak ada Radit di sini. Dia sedang terbaring lemah di kamar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. "Anin, tolong antarkan makanan untuk Radit. Jangan tinggalkan dia sebelum makanannya habis," perintah kakek padaku sesaat setelah aku selesai makan. "Baik, Kek." Aku pun menaruh nasi beserta lauk pauk ke piring. Tak lupa juga aku ambilkan segelas air. Lalu kubawa ke kamar di mana Radit berada. "Hai abang, gimana kabarnya malam ini? Pasti kamu kesakitan ya. Rasain kamu Radit. Ini adalah balasan karena kamu telah mengkhianati gadis baik Anin. Aku tak akan membiarkanmu hidup. Tunggulah sebentar lagi, ajal akan menjemputmu." Kulihat air muka Radit yang tadinya lemah tak bertenaga, kini dia tampak terkejut dan melototiku. "Anin, ternyata benar dugaanku. Ini adalah ulahmu. Kau pasti akan menyesal jika tahu yang sebenarnya, Anin." "Yang sebenarnya apa?" "Sebenarnya kamu memang membenciku." "Iya,
Tanyaku lagi. Mungkin sudah saatnya kamu tahu. Bisa saja umur abang gak lama lagi. Tapi ketahuilah Anin, abang melakukan semua ini demi menyelamatkan nyawamu, nyawa kakek dan juga nyawa orang tuamu. Jawabannya membuatku tersentak kaget. Iya Anin, sebenarnya mama abang dalang di balik semua kejadian ini. Mama yang sangat mengharapkan harta keluarga Alisa. Lalu mama memaksa abang untuk membuat Alisa jatuh cinta dan menikah sama abang, supaya abang mendapatkan sebagian hartanya Pak Agung. Kamu tahu Anin, jika abang gak mau menuruti keinginan mama ngancam abang akan membunuh kakek dan juga keluarga kita. Dan satu lagi, mama tahu tentang hubungan kita. Jika abang tak menuruti perintah mama mengancam akan membunuhmu. Abang gak rela Anin. Ucapan Radit makin membuatku syok. Ya ampun, kenapa aku tidak tahu? Ternyata bukan Radit yang salah. Dia sudah benar. Dia hanya ingin menyelamatkan kami dari mamanya yang haus akan harta. Anin, kamu jangan sedih ya. Abang rela kamu buat begini, asalkan dendammu terbalaskan. Adit terlihat menitikkan air mata. Oh Tuhan, sekarang perasaanku lebih hancur daripada dulu saat Radit ingin menikahi Alisa. Aku terdiam. Kini aku tak bisa berkata-kata lagi. Kenyataan ini sungguh sangat pahit. Air mataku kini ikut menetes. Aku takut kehilangan Radit. Abang, maafkan Anin bang. Kenapa baru sekarang abang jujur? Maafkan, aku telah membuatmu menderita seperti ini bang. Aku menyesal bang. Aku tak sanggup lagi menahan tangisku. Sedang Radit tampak tersenyum, mengisyaratkan bahwa ia ikhlas akan semua yang terjadi. Abang, Anin janji akan buat abang sembuh lagi. Anin akan meminta Ki Jaka memberikan penawar santet yang sudah dikirimkan untuk abang. Anin janji abang akan sembuh lagi. Ucapku seraya menghapus air mata di pipiku. Sayang, abang gak apa-apa kok. Abang kuat. Abang rela menanggung semua ini demi kamu. Asalkan Anin mau maafin kesalahan abang. Oh Tuhan, aku makin merasa bersalah. Aku menangis sambil memeluknya. Sungguh aku yang jahat di sini, bukan Radit seperti dugaanku sebelumnya. Aku telah membuat orang yang sangat kucintai menderita. Maafkan Anin bang, ucapku sambil menangis di dalam pelukannya. Udah, jangan nangis lagi dong. Ntar abang ikut sedih. Emangnya Anin mau abang sedih? Tanyanya dengan suara yang lembut, suara yang sangat kurindukan. Dulu dia selalu memperlakukanku bak seorang ratu. Tutur katanya juga tak pernah kasar kepadaku. Kamu belum menggugurkan kandunganmu kan? Abang tahu kok, kamu belum melakukannya. Biarlah sayang, abang gak akan maksa kamu lagi untuk melakukannya. Malah sekarang abang akan maksa kamu untuk menjaganya. Tolong jaga anak kita ya sayang. Aku mengangguk sambil tersenyum bahagia. Oh Tuhan, jangan pisahkan Radit dariku lagi. Aku mohon. Anin, jika nanti abang pergi, Anin janji ya sama abang. Anin akan ikhlas. Anin akan kuat demi anak kita. Ucapnya membuat air mataku berderai lagi. Enggak, abang gak boleh ninggalin Anin. Anin janji abang akan sembuh. Bertahanlah bang, demi anak kita. Anin, udah siap makan Raditnya? Tiba-tiba terdengar suara mama memanggilku. Langkah kakinya semakin mendekat. Aku buru-buru menghapus air mata di pipiku. Aku membenarkan posisi dudukku supaya mama tidak curiga. Loh, kok belum dikasih makan abangmu nak? Tanya mama. Iya mah, mama aja yang suapin ya. Anin mau ke kamar dulu. Tadi abang belum berselera, jadi nggak Anin suapin dulu. Kepalaku terus menunduk agar mama tak melihat mataku yang masih sembab. Ya sudah, sini biar mama aja yang suapin putra kesayangan kami. Semoga kamu cepat sembuh nak. Ujar mamaku seraya membelai lembut kepala Radit. Aku segera berlalu dari hadapan mama. Aku cuma tak mau mama curiga dan memberitahu kejadian ini sama kakek. Aku takut kakek akan menghabisiku jika tahu aku penyebab Radit begini. Sesampainya di kamar, aku segera menelpon Ki Jaka. Semoga dia punya penawar untuk penyakit Radit. Halo Ki,
aku meminta tolong. Aku butuh penawar untuk penyakit yang udah Ki kirim untuk Radit. Tolong Ki, ternyata semua ini bukan salahnya. Ucapku memelas. Aku ingin Radit sembuh. Aku ingin bahagia dan menua bersamanya. Dan juga anak kami nanti. Maaf Neng, santet yang mengenai Radit tidak ada penawarnya. Dan tidak akan ada yang bisa mengobatinya. Termasuk dukun yang sudah terkenal kehebatannya. Gak mungkin Ki. Apa gak ada cara lain untuk menyembuhkan Radit? Maafkan Aki Neng. Gak ada cara untuk menyembuhkannya, melainkan keajaiban Tuhan. Aku sangat terpukul mendengar jawaban Ki Jaka. Aku benci pada diriku. Aku telah melakukan kesalahan besar dengan menyakiti Radit. Aku sangat gelisah. Air mataku terus mengalir deras di pipiku. Anin, aku kaget saat melihat Mama sudah berada di depan pintu kamarku. Aku segera menghapus air mata di pipi tirusku. Mama, kok bisa di sini? Tanyaku pada Mama. Mama mendekatiku dan langsung memelukku. Sayang, ayo cerita sama Mama, apa yang terjadi? Ucap Mama dengan suara yang sangat lembut. Gak ada kok Ma, Anin oke. Jangan bohong nak, gak ada Mama di dunia ini yang gak bisa baca kesedihan di wajah anaknya. Cerita aja gak apa-apa, Mama janji akan membantumu sebisa Mama. Pinta Mama lembut sambil mengusap-usap rambutku. Air mataku jatuh lagi, karena Mamaku terus membujukku untuk menceritakannya. Aku pun sudah tak sanggup lagi merahasiakan semuanya dari Mama. Maafin Anin Ma, Anin udah buat kesalahan besar. Sebenarnya Anin sedang mengandung anaknya Radit Ma. Ucapku membuat Mama kaget. Tapi Mama langsung bisa mengatur mimik wajahnya supaya terlihat normal kembali. Aku pun melanjutkan ceritaku lagi. Tapi Tante Indri memaksa Radit untuk membuat Alisa menikah dengannya supaya bisa memiliki sebagian harta Pak Agung Ma. Jika Radit gak mau nurut, Tante Indri mengancam akan membunuh kita semua. Dan dia terpaksa menuruti keinginan mamanya. Padahal dia udah janji akan menikahi Anin Ma. Anin gak tahu kejadian sebenarnya seperti itu. Jadi Anin merasa sakit hati sama Radit Ma. Karena dia udah buat Anin kecewa setelah apa yang udah dilakuinnya. Anin gelap mata Ma, hingga meminta orang pintar untuk menyantet Radit dan Alisa Ma. Maafin Anin Ma. Aku terus terisak di dalam pelukan Mamaku. Mama nampak syok mendengar ucapanku. Maafkan aku Mama. Mbak Indri, dia sangat keterlaluan. Belum cukupkah harta Papa yang dikuasainya? Hingga bagian kita juga dirampasnya. Tapi Mama diam. Mama gak mau ribut. Tapi sekarang dia malah menguasai harta orang lain. Sungguh Mama gak nyangka. Ujar Mamaku yang tampak sangat geram. Tenanglah sayang, kita akan bantu Radit supaya dia sembuh dan kalian akan segera menikah. Mama janji akan membuat tantemu keluar dari rumah ini. Ujar Mamaku yang terlihat serius dengan ucapannya. Indri, Mira, Aryo, Anin, cepatlah kemari, Radit kambuh lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan kakek memanggil kami semua. Aku sangat takut Radit kenapa-napa karena ulahku sendiri. Aku sangat sedih apalagi saat Ki Jaka bilang tidak ada penawar untuk Radit. Aku sangat hancur. Aku dan Mama segera berlari ke kamar Radit. Aku terus menangis melihat Radit yang terus memuntahkan darah segar. Dia terlihat sangat pucat. Oh Tuhan, jangan ambil Radit. Aku menyesal ya Rob. Batinku mengharapkan secuil harapan dari Yang Maha Pengampun yang memiliki penawar segala penyakit. Darah segar yang keluar makin banyak saja. Aku makin gelisah dan terus menangis di sampingnya. Abang, maafin Anin bang. Abang jangan tinggalin Anin. Anin mohon bang. Ucapku dalam hati. Aku sudah tak bisa bersuara. Air mataku terus mengalir deras. Hatiku sangat gelisah dan hancur. Aku merasa sangat bersalah padanya. Aryo, cepat panggil dokter. Perintah Tante Indri pada papaku. Tante Indri juga terlihat menangis. Aku sangat benci padanya. Semua gara-gara dia. 15 menit kemudian Radit sudah tidak muntah lagi. Dia terlihat sangat lemah dan kini dia tertidur.
Firasatku sudah tidak enak. Perasaanku sudah tak karuan. Aku sangat takut Radit akan meninggalkanku. Bukankah dia ingin bahagia bersamaku dan juga anak kami? Sesaat kemudian Dr. Heru telah tiba di sini. Beliau segera memeriksa keadaan Radit. Suasananya terasa sangat mencekam. Semua terlihat panik. Maaf semuanya, dengan sangat terpaksa saya sampaikan bahwa Radit sudah pergi meninggalkan kita semua. Kami semua sangat syok mendengar ucapan Dr. Heru. Tangisanku makin menjadi-jadi. Aku langsung memeluk tubuh Radit yang sudah tak bernyawa lagi. Aku terus memandangi wajahnya yang melepuh dan pucat. Aku sangat hancur, bahkan lebih hancur daripada dulu saat Radit memintaku untuk menggugurkan kandunganku. Aku merasa sangat bersalah karena aku sudah membuat Radit menderita dan meninggalkan kami semua. Semua keluargaku tampak sangat terpukul karena kepergian Radit. Mamaku juga ikut menangis sambil membelai punggungku. Tante Indri meraung-raung karena merasa hancur akan kepergian putra semata wayangnya. Kakek hanya bisa terdiam. Beliau juga merasa sangat sedih karena kepergian Radit, karena Radit merupakan cucu kesayangannya. Dengan dibantu tetangga dan kerabat, keluargaku langsung menyiapkan acara pemakaman Radit. Aku tak henti-hentinya menangis hingga di pemakaman. Ketika pemakaman selesai dan semua orang telah beranjak pergi, aku tetap bertahan di sana dengan ditemani mama. Aku menangis di atas gundukan tanah orang yang sangat kucintai. Maafkan Anin, Abang, maafkan Anin. Hanya kalimat itu yang terus keluar dari mulutku. Setelah kepergian Radit, aku terus berdiam diri di kamar. Nafsu makanku jadi hilang. Hingga berat badanku turun drastis. Terkadang aku menangis, meraung, dan terkadang aku tertawa sendiri hingga terbahak-bahak. Mamaku sangat sedih melihat keadaanku saat ini. Mamaku selalu berusaha menghiburku, menyuapiku makan. Mama sangat mengkhawatirkan aku dan anakku kenapa-napa. Hingga suatu hari mama mengambil tindakan karena sudah tidak tahan melihat penderitaan yang kualami. Mama memberitahu papa dan kakek tentang semua kejadian besar yang telah terjadi. Kakek sangat murka mendengar cerita dari mama. Kemudian kakek memanggil Tante Indri dan mengusirnya dari rumah. Dia sudah tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Ditambah lagi dia sudah zolim terhadap Radit putranya sendiri. Tante Indri keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa selain bajunya. Dia sudah tidak berhak mendapat secuil pun harta dari kakek, apalagi dia pernah berencana untuk membunuh kami semua. Kini rumah hanya tinggal kami berempat, aku, kakek, dan kedua orang tuaku. Mereka sangat peduli terhadapku. Mama sangat telaten, merawat dan menjagaku, dan juga bayi dalam kandunganku. Tapi kini aku sudah tak tahu lagi apa yang terjadi pada diriku. Aku hanya senang tertawa dan berceloteh layaknya anak kecil. Aku hanya suka bermain dengan boneka-boneka yang mama belikan untukku. Aku sudah melupakan Radit dan juga penderitaanku. 7 bulan kemudian, hari ini mama dan papa membawaku jalan-jalan sekalian mencari perlengkapan untuk calon bayiku. Karena seminggu lagi aku akan melahirkan penerus di keluarga Kusuma. Kini aku sudah sehat dan kembali normal dengan bantuan terapi dari ahli kejiwaan juga berkat doa dan dukungan dari keluargaku. Sekarang perasaanku terasa lebih baik. Aku juga sudah bertobat dan sudah memakai pakaian syar'i beserta hijab lebar. Kini aku merasa seperti terlahir kembali dan aku sangat bersyukur karena Allah masih memberiku kesempatan untuk bertobat. Setelah belanja perlengkapan untuk calon bayiku, kami mampir di restoran untuk makan siang. Ketika sedang menunggu makanan datang, mataku tak sengaja menangkap bayangan seorang wanita yang sepertinya tak asing di mataku. Dia sedang mengais tong sampah di depan restoran tempat kami makan siang. Lalu aku memberitahu papa dan mamaku. "Ma, Pa, itu siapa ya? Kayaknya nggak asing menurut Anin. Coba deh mama sama papa perhatiin."
Aku menunjuk ke arah wanita berpakaian lusuh dan acak-acakan yang sedang sibuk mengorek-ngorek tong sampah di luar sana. Astagfirullah, Pak, kayaknya itu Mbak Indri deh. Tapi kok dia bisa seperti itu? Mamaku nampak terkejut melihat keadaan kakak iparnya yang sudah seperti gembel. Astagfirullah, Tante Indri. Aku sempat nggak tahu kalau itu Tante Indri. Yuk Ma, kita samperin, Anin nggak tega. Iya nak, ayo. Kami bertiga langsung berjalan keluar menemui Tante Indri. Mbak, sapa Mama membuat Tante Indri kaget sampai mulutnya melongo melihat kehadiran kami. Mira? Iya Mbak, Mbak Indri kenapa bisa begini? Mira, maafin Mbak Mir, ucap Tante Indri yang langsung disambut dengan pelukan oleh Mama. Yuk Mbak, kita masuk dan makan di dalam, sekalian cerita apa yang terjadi sama Mbak, ujar Mama yang dijawab dengan anggukan oleh Tante Indri. Kami pun masuk lagi ke dalam dan menambah pesanan untuk Tante Indri. Ayo Mbak, ceritakan ke kami kenapa Mbak bisa berubah jadi kayak gini, tanya Papa yang sepertinya sudah tidak sabar menunggu cerita dari Tante Indri. Tante Indri terdiam untuk sejenak dan menitikkan air matanya. Lalu dia mulai membuka suara. Mungkin ini balasan Tuhan untuk Mbak. Karena semua perbuatan jahat yang udah Mbak buat. Mbak sungguh sangat menyesal. Setelah diusir Papa, Mbak pulang ke rumah Roni, adik Mbak satu-satunya. Mbak pikir dia akan menerima Mbak dengan senang hati. Karena selama ini Mbak yang bantu dia sampai dia sukses dan bisa hidup mewah. Ternyata dugaan Mbak salah. Baru seminggu Mbak di situ sudah diperlakukan seperti babu. Belum lagi istrinya yang suka memaki Mbak. Terkadang mereka juga memukuli Mbak waktu Mbak nggak sanggup ngerjain pekerjaan rumah. Suatu hari Mbak lagi sakit, tapi istri Roni maksa buat Mbak nyetrika. Waktu Mbak lagi nyetrika, tiba-tiba Mbak jatuh pingsan sampai bajunya Rati terbakar karena setrika yang masih nyala. Dia sangat murka dan ngusir Mbak dari rumahnya tanpa sempat mengambil satupun baju Mbak yang tertinggal di sana. Mbak nggak tahu harus kemana lagi. Mbak nggak mungkin pulang lagi ke rumah karena udah diusir Papa. Mbak terlunta-lunta di jalanan sampai berbulan-bulan. Untuk makan Mbak mencarinya di tong sampah, di rumah makan atau restoran. Karena ketika Mbak meminta sedikit makanan sama orang, Mbak selalu dimarahi bahkan ditendang. Mbak juga udah berusaha mencari kerja, tapi nggak ada satupun yang mau menerima Mbak karena Mbak terlihat lemah. Tante Indri yang malang, dia terus bercerita sambil terisak. Dia terlihat sangat menyesali semua perbuatan jahatnya yang dulu. Mbak pulang aja ke rumah lagi, nanti biar Mira yang pujuk Papa. Lagian sebentar lagi kita akan punya cucu Mbak. Anin akan melahirkan seminggu lagi dan bayi ini adalah darah daging Radit. Ucap Mama membuat Tante Indri makin menangis. Kemudian dia memelukku dan meminta maaf berkali-kali. Maafin Tante Anin, maafin Tante. Karena keegoisan Tante kamu menanggung beban seberat ini. Dia terus menangis hingga membuatku iba. Udah Tante, Anin gak apa-apa kok. Pulanglah bersama kami. Kita akan merawat bayinya sama-sama. Ucapku disertai anggukan Tante Indri yang membuat kami semua tersenyum bahagia. Assalamualaikum Pak, ucap Mamaku memberi salam. Waalaikumsalam. Indri, kakekku kaget melihat kami membawa pulang Tante Indri ke rumah. Pak, izinkan Mbak Indri tinggal sama kita lagi ya. Lihatlah keadaannya, Mira nggak tega Pak. Bagaimanapun juga Mbak Indri tetap keluarga kita. Dia udah menyesali semua perbuatannya, Pak. Biarlah dia di sini dan membantu kita merawat bayinya Anin. Mira mohon, Pak, ujar Mamaku, mengharapkan kakek agar menyetujui Tante Indri untuk tinggal lagi di rumah ini. Tapi dia udah sangat keterlaluan, Mira. Mana mungkin kita menampungnya lagi? Apa kamu lupa dia pernah ingin membunuh kita semua? Maafkanlah Mbak Indri, Pak. Allah saja Maha Pengampun atas segala kesalahan hambanya. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Apa kita tidak mau memaafkannya? Rati juga pasti akan sedih melihat keadaan mamanya begini. Pujuk Mamaku. Ya sudahlah,
Jika memang itu maumu, papa bisa apa? Kami semua sangat bahagia mendengar ucapan kakek. Hari-hari kami terasa sangat indah dan bahagia. Ditambah lagi bayiku kini sudah lahir. Dia adalah baby boy yang kuberi nama Arjuna Raditya Kusuma. Aku menyematkan nama Bang Radit supaya kehadiran Arjuna bisa menggantikan posisi Bang Radit di tengah keluarga kami. Kini Arjuna sudah berusia 5 bulan. Dia sangat tampan dan lucu, sangat mirip dengan almarhum Bang Radit. Sesekali mereka rebutan untuk menggendongnya. Kadang juga rebutan untuk membuatkan susunya. Dan itu terasa sangat menyenangkan. Seperti hari ini, papa dan kakek rela tidak bekerja demi bisa bermain dengan Arjuna. Kita semua berkumpul di ruang keluarga dan terus tertawa melihat tingkah lucu Arjuna. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi, pertanda ada tamu yang datang. Biar saya aja yang buka pintunya, ucap Tante Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami semua. Seketika kami semua terkejut melihat siapa yang datang. Ya, keluarga Alisa. Pak Herman dan semuanya, kedatangan kami ke sini untuk meminta maaf karena kejadian setahun yang lalu. Mari duduk dulu Pak Agung, kita akan membicarakannya di depan. Indri, tolong buatkan minum ya. Baik Pak. Kami semua berkumpul di ruang tamu. Begitupun dengan keluarga Alisa. Tapi ada seseorang yang terlihat asing. Siapa ya kira-kira? Baiklah Pak Agung, silahkan ceritakan apa yang terjadi, ucap kakek lembut. Sekali lagi kami mau minta maaf Pak. Sebenarnya malam itu Dokter Heru yang memberitahu kami kalau Alisa kena guna-guna. Beliau menyarankan kami membawa Alisa untuk diruqyah di tempat ustadz yang merupakan kerabat dekat beliau. Kami diminta untuk tidak memberitahukan kalian demi kebaikan Alisa. Dan inilah ustadz yang mengobati Alisa, namanya Ustadz Fazil. Dan sekarang beliau sudah menjadi suami Alisa. Mereka baru menikah bulan lalu. Ucap Pak Agung yang disambut dengan senyum oleh Ustadz Faiz dan Alisa. Alisa nampak cantik dengan balutan hijab lebarnya. Berbeda dengan Alisa yang dulu sebelum berhijab. Apa Pak Agung tahu kejadian yang menimpa Radit? Tanya kakek lagi. Tahu Pak, kami sudah diberitahu oleh Dokter Heru. Tapi sekali lagi kami meminta maaf karena kami tidak bisa hadir saat itu. Karena kondisi Alisa yang masih belum stabil. Oh ya, Dokter Heru juga menyuruh saya menyampaikan permintaan maafnya. Beliau merasa bersalah karena menyembunyikan semuanya dari Pak Herman. Tidak masalah Pak Agung, toh ini untuk kebaikan kita semua. Anin, maafkan aku ya. Sungguh aku gak tahu kalau Radit sangat mencintaimu. Maafkan aku yang merusak kebahagiaan kalian, ucap Alisa lirih. Tidak apa Alisa, bukan kamu yang salah, tapi Tante. Semua gara-gara Tante yang gak sanggup mengendalikan hawa nafsu Tante. Gara-gara Tante, kalian semua menderita, seru Tante Indri. Enggak kok Tante, semua ini salah Anin. Harusnya Anin kasih tahu Alisa, Anin sedang hamil anak Radit saat itu. Inikah anakmu Anin? Dia terlihat mirip sekali dengan Radit. Tanya Alisa seraya memegang tangan mungil Arjuna. Iya Alisa, jawabku sambil tersenyum manis. Ya sudah, jangan saling merasa bersalah, semua ini sudah ditakdirkan sama yang di atas. Yang penting sekarang Alisa sudah sembuh, ujar Mama Alisa. Oh ya Alisa, maafkan aku ya, akulah yang menyebabkan kamu sakit. Aku menyesal, sungguh tolong maafkanlah aku ya, ucapku memelas. Sudah gak apa-apa Anin, aku udah maafin kamu kok, kita kan keluarga, ucap Alisa membuatku merasa lega. Setelah pertemuan kami hari ini, Alisa jadi sering ke rumah bersama suaminya untuk sekedar mampir atau bahkan menginap di sini supaya bisa berlama-lama bersama Arjuna. Dia selalu membawakan Arjuna baju atau mainan baru. Kini Alisa juga tengah hamil anak pertamanya. Kami sangat berharap anaknya perempuan, karena kami berencana untuk menjodohkannya dengan pangeran tampan Arjuna. Dan cerita selesai sampai di sini. Sebenarnya di sini keluarga besar Anin juga merasa kecewa dengan Anin. Kenapa kok bisa? Sedangkan mereka kan saudara.
masih sepupu. Tapi ya mau gimana lagi, semua sudah kadung terjadi. Jadi mereka juga nggak bisa apa-apa. Apalagi melihat keadaan Anin setelah kepergian Radit. Jadi satu-satunya cara mereka yaitu mendukung Anin agar mentalnya kuat, agar ia bisa merawat bayinya dengan baik. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.